Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas makalah kami yang berjudul Soft System Thinking dalam bentuk video presentasi yang dapat ditonton. Yang mana kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Amalia Ramadina, dan juga teman saya, yaitu Bilal Ibnu. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai soft system thinking. Tetapi sebelum kami menjelaskan mengenai soft system thinking, di sini kami akan memberikan sedikit pengetahuan kepada teman-teman mengenai sistem dan system thinking dalam bentuk video yang berdurasi beberapa menit, yang mana video tersebut berisi mengenai pengertian dari sistem dan system thinking itu sendiri. Berikut merupakan videonya. Setelah kita mengetahui apa arti dari sistem dan system thinking, maka selanjutnya kita akan mempelajari mengenai soft system thinking. Yang pertama ada paradigma dari soft system thinking. Berbeda dengan hard system thinking yang berpandangan bahwa dunia nyata itu terstruktur dengan baik dan dapat direkayasa menjadi banyak subsistem, soft system thinking ini berpandangan bahwa situasi pada dunia nyata apapun ditandai oleh ciri yang sama, yaitu setiap orang dalam peran sosialnya masing-masing berkehendak untuk melakukan aktivitas yang punya maksud atau purposeful activity dalam rangka perwujudan tujuan entitas dunia nyata tersebut. Jadi soft system thinking ini berpandangan bahwa situasi pada dunia nyata itu, apapun itu ditandai oleh ciri yang sama. Selanjutnya ada pendekatan sistem lunak atau PSM. Pendekatan sistem lunak dirancang untuk menangani situasi masalah yang kompleks, berantakan, tidak terstruktur, tidak jelas, dan tidak terlepas dari orang. Dengan kata lain, di mana pemangku kepentingan yang berbeda dengan pandangan dunia yang berbeda memiliki persepsi yang berbeda pula, yang mana ini mungkin bertentangan tentang situasi masalah dan masalah utama yang sedang dihadapi, dan di mana di sini mungkin tidak ada kesepakatan tentang tujuan yang tepat. Oleh karena itu, perlu dirancang pendekatan sistem lunak untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Berikut merupakan gambar mode kerja dari PSM secara umum, yang mana dapat dilihat pada gambar bahwa mode kerja PSM secara umum terdiri dari formulasi, modeling, dan implementasi. Yang mana formulasi terdiri dari 3 poin, yaitu jelajahi masalah dalam situasi atau konteks, kenali pemangku kepentingan, dan ratakan batas pilihan. Yang kedua ada modeling yang terdiri dari 3 poin pula, yaitu yang pertama adalah pilih apa yang akan dianalisis, lalu tentukan relevan sistem secara sempit. Yang ketiga jelajahi yang berada dengan pertanyaan bagaimana. Lalu yang ketiga ada implementasi dengan 5 poin. Yang pertama ialah pilih yang disukai sistem dan koreksi tindakan. Lalu laksanakan rencana dan tetapkan responsibility untuk tindakan. Lalu terapkan tindakan dan terakhir pantau serta audit perilaku sistem tersebut. Selanjutnya ada metodologi sistem lunak atau soft system methodology. Di dalam metodologi sistem lunak, metodologi yang paling terkenal adalah metodologi sistem lunak yang dibawakan oleh Peter Checkland.
atau biasa disebut dengan SSM Checkline, yang mana SSM Checkline ini adalah salah satu metode yang paling banyak diteliti dan tidak diragukan lagi, yang mana metode ini didasarkan secara ketat dalam hal premis sistem teoritis dan alasan filosofis yang mendasarinya, yang mana Checkline mendefinisikan metodologi sebagai proses yang terdiri dari 7 tahap, yang mana proses ini seperti yang ditunjukkan pada gambar diagram alir SSM Checkline pada slide berikutnya. Berikut merupakan gambar diagram alir dari SSM Checkline, yang mana dapat dilihat pada gambar bahwa diagram alir dari SSM Checkline ini terdiri dari 7 proses seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yang mana proses yang pertama atau langkah yang pertama itu terdiri dari meringkas situasi masalah yang tidak berstruktur, lalu yang kedua mengidentifikasi potensi alternatif tampilan atau tema masalah. Yang ketiga yaitu merumuskan definisi root untuk masing-masing tema atau tampilan menggunakan huruf mnemonik Ketwu. Dan yang keempat yaitu membangun model sistem konseptual untuk setiap definisi root. Yang kelima ialah membandingkan model konseptual tersebut. Yang keenam ada debat, di mana debat ini dilakukan agar kita mengetahui apakah mungkin ada perubahan dalam konseptual yang sudah dibuat, yang mana keduanya secara sistematik ini diinginkan dan secara budaya pun dikatakan layak. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh adalah mengambil tindakan untuk memperbaiki masalah yang ada, yang mana pada metodologi ini pada tahap ketiganya dapat dilihat bahwa metode ini meninggalkan dunia nyata dan memasuki dunia abstrak atau pemikiran sistem di langkah ketiga dan langkah keempat, lalu kembali lagi ke dunia nyata pada langkah kelima sampai dengan langkah ketujuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan perumusan definisi root dengan huruf mnemonik Catwalk. Setiap visi atau tema diekspresikan sebagai apa yang disebut definisi root, pernyataan singkat yang tidak ambigu, menentukan pemilik masalah, transformasi sistem utama yang harus dicapai oleh salah satu lebih pengguna atau aktor. Pandangan dunia pemilik yang membuat transformasi itu menjadi bermakna aktivitas pelanggan, korban, dan penerima manfaat dari sistem, dan kendala lingkungan pada transformasi sistem menyiratkan pilihan batas yang dibuat. SSM diterapkan pada masalah sepatu New Wave. Yang pertama, pemangku kepentingan potensial meliputi Eli sebagai pemilik. Dan yang kedua, masalah Eli pengawas produksi dan bahkan mungkin peminjaman bank sebagai pengguna atau pelaku, dan bank pengecer atau pekerja produksi sebagai pelanggan potensial. Dan yang ketiga, aspek pandangan dunia Eli meliputi menuai manfaat dari menangkap sebagian besar pasar potensial yang diinginkan, mempertahankan kendali atas perusahaan diinginkan secara efisien dalam jangka waktu, dan mendapatkan kesenangan dari tantangan membuat sepatu New Wave sukses. Dan selanjutnya, pendefinisian root pada masalah sepatu New Wave berdasarkan SSM. Definisi root 1. Sebuah sistem yang dikendalikan oleh Eli untuk meningkatkan kapasitas produksi dicapai melalui pembelian peralatan baru, dibiayai melalui pembebasan dana dengan kontrol kredit yang ketat, dan menawarkan insentif pembayaran segera kepada pengecer, dan dengan mengurangi tingkat stok bahan baku saat ini. Yang terakhir, dengan meminta pengawas produksi menerapkan kebijakan pembelian baru dari pemasok. Dan definisi root kedua, sebuah sistem yang memungkinkan Eli meyakinkan bank untuk mengumpulkan dana tambahan yang cukup untuk pembelian peralatan produksi baru yang diperlukan untuk menangkap pasar potensial untuk sepatu.
Pankey sambil menjaga kendali keuangan atas perusahaan. Nah, dan di sini adalah gambar model konseptual untuk definisi root yang pertama. Dan selanjutnya gambar kedua model konseptual untuk definisi root yang kedua. Dan yang selanjutnya pengembangan dan analisis opsi strategis. Pengembangan dan analisis pilihan strategis adalah metode yang digunakan oleh seorang analisis atau konsultan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan kelompok dalam situasi masalah yang kompleks yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Ini mungkin memiliki persepsi yang berbeda tentang masalah, nilai dan tujuan yang berbeda, dan mungkin kepentingan pribadi yang berbeda. SODA didasarkan pada 4 perspektif yang saling berinteraksi. Dan disinilah ada 4 perspektif dasar SODA. Yang pertama, teori konstruksi pribadi. Lalu yang kedua, sifat organisasi. Dan yang ketiga, sifat praktik konsultasi. Dan yang keempat, teknologi dan teknik. Selanjutnya ada pendekatan pilihan strategis atau Strategic Choice Approach yang biasa disingkat dengan SCA, yang mana hal mendasar dari pendekatan pilihan strategis ini adalah persepsi pemangku kepentingan tentang pentingnya 3 jenis ketidakpastian, yang mana 3 jenis ketidakpastian itu terdiri dari kurangnya pengetahuan, kurangnya eksternalisasi, ambiguitas, dan ketidakjelasan. Yang mana SCA ini dapat dilihat sebagai pendekatan pembelajaran untuk mengelola ketiga jenis ketidakpastian yang ada ketika dihadapkan pada situasi masalah yang kompleks. Berikut merupakan 3 jenis ketidakpastian yang digolongkan dalam SCA, yang mana yang pertama adalah ketidakpastian tentang lingkungan kerja, terutama yang bersifat teknis, atau dalam bahasa Inggris ini lebih dikenal dengan singkatan UI. Lalu yang kedua yaitu ketidakpastian tentang nilai, tujuan, prioritas, dan kepentingan pribadi, atau biasa disingkat dengan UV. Dan yang terakhir adalah ketidakpastian tentang hubungan, atau interkoneksi, atau interaksi antara area keputusan atau masalah, yang biasa disingkat dengan UR. Berikut merupakan gambar mode kerja dari SCA, yang mana proses SCA sendiri terdiri dari bekerja dalam 4 metode yang dapat ditunjukkan seperti pada gambar di slide berikut, yang mana langkah yang pertama atau mode yang pertama adalah mendesain atau merancang, yang mana langkah ini terdiri dari mendefinisikan opsi tindakan atau pilihan keputusan alternatif untuk setiap area keputusan dalam fokus masalah. Lalu yang kedua ada perbandingan, yang mana langkah ini atau mode ini terdiri dari mendefinisikan seperangkat tujuan kuantitatif atau kualitatif atau ukuran kinerja dan kriteria terkait untuk didiskusikan tentang perbedaan antara tujuan dan kriteria untuk mengevaluasi atau menilai kekuatan dan keinginan dari berbagai tema keputusan yang akan diambil. Lalu langkah atau mode selanjutnya adalah memilih dan membentuk pilihan, yang mana langkah atau mode memilih dan membentuk pilihan ini adalah proses yang terdiri dari 2 tahap, yang mana tahap yang pertama ialah mengevaluasi skema keputusan dalam hal bagaimana mereka dipengaruhi oleh ketidakpastian dan tindakan perbaikan apa yang harus dilakukan, yang mana membentuk pilihan di sini akan membantu mengurangi ketidakpastian atau ambiguitas yang sedang dihadapi. Lalu untuk proses tahap 2-nya yaitu mengembangkan skema tindakan atau paket komitmen, merinci opsi tindakan yang dipilih serta kemungkinan yang harus disimpan untuk mengelola ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan nantinya. Jadi kesimpulannya, soft system thinking merupakan salah satu paradigma berpikir serba sistem yang berpandangan bahwa situasi pada dunia nyata apapun ditandai oleh ciri yang sama, yaitu setiap orang dalam peran sosialnya masing-masing berkehendak untuk melakukan aktivitas yang punya maksud atau purposeful activity dalam rangka perwujudan tujuan entitas dari dunia nyata tersebut, yang mana metode pendekatan soft system thinking ini terdiri dari 3 metode yaitu Soft System Methodology atau SSM,
Yang kedua ada Strategic Option Development and Analysis atau SODA, dan yang terakhir adalah Strategic Choice Approach atau SCA. Terima kasih.